Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Dwi Hanita, bisa dipanggil Ica. Nah, Ica di sini akan memberikan informasi tentang memori. Nah, memori itu memiliki definisi. Definisinya adalah hubungan dengan pengalaman-pengalaman yang telah lampau. Nah, memori juga merupakan kemampuan manusia untuk mengingat, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang telah terjadi. Nah, memori juga memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama adalah sensory storage. Jadi, sensory storage merupakan komponen atau sistem memori yang pertama. Sensory storage itu akan menerima informasi secara langsung melalui panca indera dan akan disimpan dengan durasi yang sangat singkat. Nah, menurut Solso, dengan eksperimen yang telah dilakukan, sensory storage itu berkapasitas sangat terbatas. Misalnya, dari 12 item yang tersimpan hanya sekitar 40% atau hanya 5 item saja yang dapat tersimpan dengan waktu 4 detik. Nah, agar informasi tersebut bisa dilanjutkan ke short-term memory, itu butuh perhatian dan konsentrasi. Bila tidak terjadi pemrosesan lebih lanjut, informasi tersebut akan hilang. Nah, struktur yang kedua adalah short-term memory. Short-term memory merupakan komponen yang cukup banyak diteliti. Nah, dia juga disebut juga dengan working memory. Nah, short-term memory menurut Agent dan Kauchak merupakan komponen yang penting karena menyimpan informasi sebagai komponen yang kedua. Nah, memiliki cirinya adalah dengan menyaring informasi dan menyimpannya. Dan ciri yang kedua adalah akan menyimpan informasi dengan waktu yang singkat juga. Jadi, dari 5 sampai 9 item akan tersimpan dan dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik. Tapi adapun asumsi yang kedua menurut Solso, dia menyatakan bahwa memori tersebut akan tersimpan sekitar 10 hingga 30 detik dengan 7 item. Oke. Struktur yang ketiga adalah long term memory. Jadi long term memory merupakan memori permanen dan akan menyimpan informasi dengan waktu yang lama. Terdapat 2 asumsi tentang kapasitas dari long term memory. Jadi asumsi yang pertama adalah long term memory itu akan menyimpan informasi dengan tidak ada batasnya. Sedangkan asumsi yang kedua bahwa long term memory ini akan menyimpan informasi secara terpisah-pisah sesuai objeknya. Misalkan nama-nama objek, tempat-tempat objek, dan akan disimpan di long term memory secara terpisah-pisah. Dan jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori itu ada 3. Nah, yang pertama adalah episodic memory. Episodic memory adalah mengingat tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh individu atau secara pribadi, tentang apa yang dilihat sesuai waktu dan tempatnya. Jadi, bagaimana kita mengingat kejadian ketika masa SMA, kejadian-kejadian yang kemarin baru kita alami, atau bagaimana pertama kali kita belajar menyanyi, belajar melukis. Nah, yang kedua adalah semantic memory. Jadi, semantic memory adalah bagaimana kita mengingat hal-hal yang bersifatnya umum, kemudian berisi fakta-fakta juga. Terus juga semantic memory tentang hal-hal yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, kemudian aturan-aturan, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Ada juga kemampuan dari semantic memory adalah keterampilan problem solving dalam belajar dan hal-hal atau kegiatan belajar yang kita gunakan. Nah, biasanya hal-hal yang terjadi ketika sekolah itu termasuk semantic memory. Kemudian jenis memori yang ketiga adalah procedural memory. Jadi kemampuan kita untuk mengingat urutan-urutan keterampilan-keterampilan secara umum. Misalkan kita mengingat urutan-urutan dalam memasak, kemudian urutan dalam menyalakan mobil dan mengendarai mobil, atau urutan-urutan ketika berkendara motor. Generasi micin pasti sering banget ngalamin lupa. Nah, lupa itu apa sih? Lupa adalah kondisi ketika kita tidak mengingat hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal yang sudah kita alami. Padahal, kita sudah mengupayakan sebaik mungkin untuk mengingat, berkonsentrasi, memahami terhadap objek atau hal-hal yang perlu kita ingat. Nah, lupa itu bisa terjadi terhadap hal-hal yang sudah lampau atau hal-hal yang baru saja kemarin diingat. Tapi pada realitanya, pada kenyataannya kita sering terjadi lupa. Nah, kalian tahu nggak, pada umur 10 sampai 14 tahun atau pada kondisi anak-anak itu merupakan kondisi dengan ingatan terkuat. Jadi, seiring bertambahnya umur, kita tuh akan sering terjadi lupa, apalagi pada orang-orang yang lanjut usia, karena kondisi fisik pada orang-orang yang lanjut usia itu semakin lemah atau semakin buruk. Nah, jadi kita sebagai orang-orang
yang sudah dewasa, kita sebagai anak muda, kita harus menjaga kondisi fisik kita dengan baik, yaitu dengan menjaga pola tidur. Nah, untuk orang-orang dewasa itu sekitar 6-8 jam dengan waktu tidur yang cukup. Selain itu juga kita harus menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat yang mengandung gizi seimbang. Nah, kemudian makanan-makanan yang sehat juga perlu dimasak dengan cara yang benar sehingga kondisi masakan tersebut tidak menghilangkan gizinya. Kondisi memori kita terbatas, tapi kita dapat melakukan hal-hal optimal untuk meningkatkan kinerja memori, yaitu dengan strategi memori. Nah, dari ke-6 strategi memori, Clarissa akan menjelaskan satu saja, yaitu rehearsal. Rehearsal adalah kegiatan untuk mengulang-ulang informasi sesering mungkin agar informasi tersebut dapat tersimpan dalam waktu yang lama. Dan rehearsal juga, menurut Clarissa, strategi memori yang paling ampuh. Karena dengan kita mengingat-ingat informasi tersebut, percaya deh pasti kita nggak mudah lupa dengan informasi yang harus kita simpan. Oke? Nah, makasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Maaf banget banyak kesalahan dari segi materi, dari segi penyampaian kalimat atau kata. Tapi terima kasih udah menyempatkan waktunya, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.